nama saya Yulistiani. Saya sebagai Ketua DKC Kota Bogor, masa bakti 2016-2020. Baik, Kak Yulis, selain jadi ketua di DKC, aktivitasnya apa aja? Alhamdulillah, aktivitas saya hampir mau setahun ini, Kak. Saya bertugas di Puskesmas Kota Bogor, di Puskesmas Bialong, sebagai penyuluh kesehatan atau pronkes. Lagi sibuk banget dong sekarang? Alhamdulillah, luar biasa lah di bulan-bulan COVID ini. Tugasnya banyak ke lapangan, Kak, gitu. Kemudian juga di minggu sekarang sudah mulai lagi WFH ya, karena memang kondisinya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan AKB. Oke, apa itu AKB? Adaptasi kebiasaan baru. Nah, saya juga sambil promosi nih terus. Boleh, silakan. Ya, saya selalu menghimbau kepada teman-teman Dewan Kerja Cabang, tenaga pendagang Kota Bogor tentunya, selagi kita bisa mampu, karena memang kalau untuk berbagi pesan, apalagi pesan ini tidak mahal ya Kak, sama-sama kita menjaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker ketika misalnya berjumpa dengan orang, kemudian kita keluar rumah, kemudian sering mencuci tangan dan tetap jaga jarak aman. Baik. Pramuka saya dari 2011 Kak. Waktu itu saya bergabung masih anggota pramuka biasa di Ambalan, kemudian saya gabung langsung di Saka, jadi saya loncat, jadi nggak ikut Dewan Kerja, karena kan Dewan Kerja itu tahapannya dari ranting, kemudian pindah ke partai cabang, daerah, nasional, gitu juga internasional juga. Nah, saya gabung langsung ke cabang, lewati dari Saka Bakti Usada yang kaitannya erat banget dengan kerjaan saya sekarang sebagai penyuluh kesehatan. Ceritanya waktu itu saya memang niat awal dulu sekolah perawat gitu. Jadi entah kenapa setelah ikut Bakti Usada, nah setelah lulus SMA itu saya lebih suka bukan suka sebagai ini apa, lebih ke preventifnya gitu dibanding kuratif ya kan, mengobati. Maka dari itu saya cari tahu info terkait bidang apa sih yang memang kita bisa terjun ke masyarakat tapi tidak mengobati secara langsung. Makanya adalah Kesmas atau kesehatan masyarakat itu, dan kaitannya erat sekali dengan Saka Bakti Usada gitu. Oke. Dengan kondisi COVID sekarang, keilmuan di pramuka itu terasa banget ya sih Kak? Kata sebagai pelayan masyarakat. Ya, amat terasa Kak. Jadi di situ kan kita bisa ya menyesuaikan diri, bagaimana kita beretika, kemudian bagaimana kita menempatkan diri sebagai pendidik, kemudian sebagai anak misalnya. Kalau misalnya menyampaikan informasi, kita lihat dulu sasaran kita siapa, kemudian apa yang harus kita sampaikan dulu, karena jujur Kak, berat sekali dalam kondisi saat ini menyampaikan informasi terkait COVID ini kepada masyarakat yang mungkin acuh tak acuh gitu, tidak peduli gitu. Bahkan PR-nya sekarang bukan makin menurun ya Kak, makin meningkat lah, karena memang masyarakat sudah tidak terlalu peduli lagi dengan kondisi sekarang. Meningkat ya Kak ya? Oke. Terus kesadarannya. Kakak sendiri di Puskesmas aktif, di sini aktif gitu ya, itu gimana cara baginya? Ya, saya jelaskan dulu terkait Dewan Kerja Cabang Kak. Nah, Dewan Kerja Cabang ini adalah wadah pembinaan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir, dan di dalamnya itu ada teman-teman tenaga pendega yang usianya mulai dari 18 sampai dengan 25 tahun. Saya alhamdulillah tahun ini selesai karena usia juga, sudah mau 26 di Desember nanti, dan insya Allah bulan September nanti akan selesai. Nah, teman-teman di DKC khususnya, kami membagi waktunya kan ada wakil ketua Kak. Nah, saya selalu minta kepada teman-teman saya mungkin lewat rapat via online gitu, menyampaikan ketika misalnya saya sedang bekerja dan teman-teman yang lain waktunya memang memungkinkan, mungkin kita saling bergantian, jadi membagi waktu seperti itu. Semuanya support? Ya, alhamdulillah. Dewan Kerja Cabang, alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir dan khususnya masa bakti saya, ini terhitungnya saya bergabung 2012, hampir 8-9 tahun Kak sampai sekarang. Masa bakti saya satu masa bakti 4 tahun,
penghargaan mungkin tingkat kuartir daerah sudah dimiliki, kemudian alhamdulillah kegiatan pelatihan di tingkat kuartir cabang, kemudian teman-teman dan banyak lagi yang saya bersyukur sekali dan selalu menyampaikan ke teman-teman saya di DKC, jangan sampai pendidikan kita terhambat oleh pramuka. Itu yang selalu saya titik beratkan ke teman-teman saya, karena kenapa terbukti alhamdulillah selama masa bakti kami, saya pun selesai dengan tepat waktu. Kemudian teman-teman saya banyak DKC sekarang yang jalur beasiswa Kak, sampai saat ini kuliah sampai ada yang S1, S2-nya beasiswa, kemudian juga dan sekarang ada yang masuk PTN-nya juga jalur beasiswa juga banyak Kak. Jadi saya bersyukur banget teman-teman bisa membagi waktu mengenai pramuka, DKC dan juga sekolah gitu. Semuanya prestasinya di bidangnya ya. Oke, DKC ini betul-betul berkaitan sekali gitu ya ke remaja, terutama SMA, SMP juga ya. SMA. Kalau penegak pandega kami di Dewan Kerja di SMA, SMA dan perguruan tinggi Kak. Tantangan tersendiri dong ya dengan SMA ini karena ketertarikan mereka sudah lain-lain. Minatnya sudah berbeda. Nah, visi kami di masa bakti saya ingin meningkatkan sinergitas pramuka penegak pandega Kota Bogor menjadi penegak pandega yang berkualitas sesuai dengan visi misinya Puarcap. Sejota aksi meraih prestasi, kami pun ingin membaktikan diri kami, bakti, aksi dan prestasi dari pramuka penegak pandega Kota Bogor gitu. Pertama kita dengan memberi contoh dulu Pak. Saya selalu menyampaikan teman-teman, pertama dari sikap teman-teman dulu. Kita harus menjadi pionir, kita juga harus menjadi contoh bagi teman-teman kita, mulai dari sikap kita, kebiasaan kita sehari-hari sebagai contoh. Kemudian juga bagaimana tadi pendidikan kita di pramuka, jangan sampai pendidikan formal di nomor 2-kan gitu. Jadi kita harus buktikan pramuka tidak menghalangi teman-teman untuk meraih prestasi gitu. Kemudian baktinya, nah bikin pramuka beberapa aspek mengenai baktinya. Pramuka juga turun misalnya di kegiatan bersih Ciliwung, kemudian juga digabung di saka-saka Kak. Kemudian juga kalau misalnya ada kegiatan kebencanaan, pramuka penegak pandega Kota Bogor juga bergabung. Memori kegiatan yang kegiatan yang nggak bisa dilupain itu, ada kegiatan yang satu masa bakti bisa dilaksanain, adalah kegiatan perkemahan Wirakarya yang baru bisa dilaksanain setelah beberapa tahun menurut para informasi dari ketua DKC sebelumnya juga seperti itu. Jadi baru bisa dilaksanakan di masa bakti kami dengan berbagai drama-drama yang dengan penuh derai air mata Kak. Saya rasakan sendiri gitu. Nangis kenapa Kak? Nangisnya pertama haru, kemudian juga karena kegiatan ini yang harusnya dilaksanakannya 3 minggu gitu ya persiapannya, ini dalam waktu 1 minggu harus terlaksana karena satu dan lain hal gitu. Jadi benar-benar persiapannya dari pagi sampai malam gitu. Itu sih yang bikin nggak bisa lupa. Kekuras banget dong ya tenaga pikiran. Gimana tim waktu itu? Alhamdulillah timnya waktu itu yang bikin saya semangat, walaupun waktu itu memang sedikit ya Kak, kaitannya dengan ya banyak yang bekerja, kemudian banyak juga yang sekolah di luar atau kuliah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, ketika teman-teman saya di DKC harus berhenti misalnya melanjutkan kuliah di Bandung atau di luar Jawa, ya saya tidak ingin memaksakan. Makanya bertahan waktu itu dengan jumlah 7 atau 8 orang kegiatan sekota Bogor, makanya itu yang nggak akan bisa saya lupa sih. Sekarang tantangannya mereka lebih banyak sukanya main game. Tentunya teman-teman DKC juga, saya nggak bisa pungkiri teman-teman DKC juga punya hobi yang mungkin hampir sama dengan teman-teman seusia mereka, dengan kesibukan yang sama dengan teman-teman yang lain. Namun bedanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kita harus bisa membedakan porsi kita sebagai Dewan Kerja Cabang sedang di mana dulu nih gitu. Ketika memang kita waktunya untuk berkegiatan, kemudian ayo kita ajak teman-teman penumpang pandega dengan kegiatan yang inovatif gitu ya, kaitannya dengan kegiatan yang sistemnya online nggak sekarang tuh, kemudian kegiatannya yang
nggak itu aja, misalnya kayak membuat video kemudian vlog gitu. Alhamdulillah ini juga salah satu prestasi kami di kegiatan Jawa Barat. Kota Bogor mendapatkan juara ketiga di lomba vlog pada kegiatan Jelajah Dasar Alam Samudra 2018 atau 2019 Dewan Kerja Ranting. Iya. Itu langsung DKC kan ya? Ya, Dewan Kerja Ranting itu ini ya Kak, alurnya ya Kak, itu ada di kuartir Ranting. Nah, bedain dengan DKC itu kan kuartir cabang. Nah, di teman-teman DKR kami juga punya grup, tentunya selalu memonitor teman-teman. Pastinya banyak sekali perbedaan kondisi, mungkin dari dukungan ranting, kemudian juga situasi dan kondisi di sekitar mereka. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman DKR walaupun dalam kondisi saat ini selalu berkreasi, dan mereka juga banyak mengadakan kegiatan secara online gitu. Ya, harapannya saya berharap mudah-mudahan teman-teman jangan sampai merasa ragu untuk ikut pramuka. Sudah banyak buktinya dari tingkat ranting cabang nasional, dan saya juga ingin sampaikan bahwa kakak-kakak kita senior kami di Dewan Kerja Cabang banyak yang sudah sukses berprestasi, ada yang melanjutkan sebagai Dewan Kerja Nasional, Dewan Kerja Daerah, kemudian bekerja juga banyak di tempat-tempat yang memang banyak sekali teman-teman inginkan gitu. Jadi harapannya teman-teman jangan ragu untuk ikut pramuka, banyak manfaat ikut pramuka, dan pastinya ini adalah wadah untuk pengembangan karakter teman-teman dan siap memimpin masa depan. We love you Kak Ade.